Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, tenda didirikan dalam keheningan. Dan ketika semua orang mendekat, semua orang berbicara dan tertawa. Saraf yang sebelumnya tegang menjadi benar-benar rileks. Lebih dari 90 tenda dengan cepat didirikan. Tielin segera memerintahkan semua orang untuk bergiliran, menjaga malam. Sementara yang lain beristirahat di tenda. Di dalam tenda, Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei duduk berhadap-hadapan. Xiaoyan sudah memasuki kondisi kultivasi. Tapi Tiewei dan Xiaoya menatap wajah Xiaoyan. Xiaoyan, aku mendengar bahwa kamu memukuli keempat orang di asrama kemarin. Dan salah satunya adalah Daojong senior. Benarkah itu? Tiewei tiba-tiba bertanya. Xiaoyan memang sangat luar biasa. Sebelum Xiaoyan berbicara, Xiaoya bergegas menjawab. Suaranya penuh kekaguman. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Jangan berbicara, ada seseorang yang datang." Wajah Xiaoyan dingin. Dia dengan lembut berteriak, "Dua monster yang sangat menakutkan mendekat." Xiaoyan lalu bergegas keluar tenda dan pergi ke sisi guru Tielin. Dia melihat dua bayangan hitam besar. Satu demi satu dalam sekejap mereka datang ke kerumunan. "Guru, apa itu?" Melihat kedua raksasa itu, Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. "Kalajengking berekor 9. Hati-hati semuanya." Tielin berteriak kepada semua orang. "Guru, seberapa besar kekuatannya?" Xiaoyan bertanya pada Tielin. "Monster tingkat 8. Tielin menjawab dengan lembut. "Hahaha, manusia bodoh, berani masuk hutan tak berujung. Kalian tidak akan beruntung ketika bertemu denganku hari ini." Suara yang sangat tidak menyenangkan bergema. "Xiaoyan, kamu bawa pergi mereka dulu. Aku akan menahannya," Tielin berkata dengan sungguh-sungguh. "Xiaoyan, bawa semuanya pergi!" Guru Tielin tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba menghilang dari tempat. Duar, duar! Sosok Tielin tiba-tiba muncul di kehampaan dan air yang berbeda di tangannya menyembur keluar, bergetar ke arah kalajengking berekor 9. Kalajengking berekor 9 tersenyum dan berkata kepada temannya, "Gadis ini agak menarik. Aku akan menyelesaikannya. Kamu pergi dan singkirkan orang-orang itu. Aku akan menyisakan wanita ini untukmu. Jangan khawatir, aku ingat aturan lama, di mana pria akan menjadi makanan ringan dan wanita akan menjadi istri," bisik monster kalajengking berekor 9. Kalajengking berekor 9 dan 9 ekornya menyerang Tielin sepanjang jalan. Wajah Tielin dingin dan pikirannya bergerak. Uap air keluar dari tubuhnya dengan erat melindungi tubuhnya seperti baju besi. Tubuh Tielin bergegas maju ke kalajengking berekor 9. Setelah keduanya bertemu, pertempuran sengit pecah. Bak, pik, bak, puar, berdur, jeger, duar. Tubuh besar kalajengking berekor 9 lainnya menghancurkan seluruh tenda menjadi bubuk dalam sekejap. Semua siswa terkejut dan mereka terbang ke langit. Mau lari, tidak semudah itu. 9 ekor kalajengking itu menyerupai cambuk raksasa dan pilar merah tua menyembur keluar dari mulutnya, meledak ke semua orang. 3 ekor kalajengking dari kalajengking berekor 9 langsung menembus dada 3 orang muda dan 3 orang muda pingsan karena kesakitan. 3 pemuda yang dipaku pada ekor yang tajam langsung dikirim ke mulut mereka dan kemudian dikunyah. Ada keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di pipi semua orang.
dan segera para siswi melarikan diri ke segala arah. Kalajengking berekor 9 memandangi sosok-sosok yang melarikan diri dan berteriak kepada temannya, "Kalajengking naga besar, wanita itu aku serahkan kepadamu. Aku akan menangkap 2 wanita dan kembali. 3 wanita akan cukup bagi kita untuk bersenang-senang sementara waktu." Pada saat yang sama, ekor kalajengking lainnya menyerang Xiaoyan. Ujung kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiaoyan seperti kilat. Tetapi tidak ada percikan darah dan langsung menembusnya. After image, melihat adegan ini, kalajengking ekor 9 terkejut dan sosok Xiaoyan perlahan muncul di kejauhan. Melihat Xiaoyan yang menghindari pukulan kerasnya, kalajengking ekor 9 berkata, "Anak baik. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu akhirnya akan menjadi makananku hari ini." Mengabaikan kalajengking berekor 9, Xiaoyan melintas. Dia muncul tepat di samping Tiewei dan Xiaoya, lalu berkata, "Aku akan melawannya. Kalian cepat pergi ke Gunung Yuanling." "Tidak, aku ingin tinggal dan bertarung bersamamu," Xiaoya berkata dengan tegas. "Aku juga," kata-kata dingin Tiewei segera terdengar. Xiaoyan berteriak marah ketika melihat kedua wanita yang begitu keras kepala. "Pergi, percayalah, aku akan baik-baik saja. Kalian tunggu aku di pegunungan Yuanling." "Berhenti berbicara. Tidak ada di antara kalian yang bisa lari," ucap kalajengking itu. 3 ekor kalajengking seperti pedang datang dengan cepat. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Dalam sekejap mata, dia datang ke arah ketiganya. Pada saat ini, Tiewei dan Xiaoya telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Tiewei menekan tangan kecilnya, dan uap air seperti gelombang besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya, segera menelan ekor kalajengking yang panjang. Air mengerikan itu segera mengembun menjadi padat, memadatkan kalajengking berekor 9 di dalam air seperti patung es. Kalajengking berekor 9 meraung, kemudian tubuh besarnya terguncang. Seluruh air yang mengembun segera hancur berantakan. "Aku akan menyingkirkan kalian." Kalajengking berekor 9 menatap mereka bertiga. 9 ekor kalajengking panjang dibuang pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan datang dengan ganas. 9 ekor kalajengking bergegas ke arah ketiganya. Tiewei berusaha melarikan diri. Di sisi lain, Xiaoyan juga bergegas melarikan diri menuju Yuankong. Namun, ekor kalajengking yang tajam menghantam Xiaoya. Tepat sebelum ekor kalajengking hendak menembus tubuh Xiaoya, Xiaoyan tiba-tiba muncul. Lalu Xiaoyan memeluk Xiaoya, berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Xiaoyan dengan cepat membuka langit dan bumi batin tanpa memikirkannya dan membawa Xiaoya menghilang ke udara dalam sekejap. Melihat Xiaoyan dan 2 lainnya menghilang begitu saja, kalajengking ekor 9 marah. Xiaoyan bersembunyi di langit bumi dan batin. Setelah kemarahannya berlalu, kalajengking berekor 9 dengan cepat menjadi tenang dan mulai merasakan dunia kecil yang tersembunyi di dalam kehampaan. Memasuki dunia batin, Xiaoya melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana ini?" "Ini adalah dunia batinku," Xiaoyan menjawab dengan jujur. Xiaoyan lalu berkata, "Kita tidak mungkin lama bersembunyi di sini. Cepat atau lambat, monster itu akan merasakan keberadaan langit dan bumi batin. Lebih baik mencoba memperkenalkannya ke langit dan bumi batin, dan kemudian membunuhnya di langit dan bumi batin. Sangat berbahaya bagimu untuk melakukan ini. Memperkenalkan monster itu ke dunia batinmu sama saja dengan memasukkan serigala ke dalam ruangan. Kalajengking itu sangat kuat. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya?" ucap Xiaoya. "Tidak masalah, aku punya cara sendiri untuk membunuhnya." Xiaoyan menenangkan Xiaoya.
Kalajengking berekor 9 berteriak dengan marah dan terus-menerus mencari ruang lain. "Jangan bersembunyi, aku akan menemukanmu." Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba hancur dan dunia batin Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Dan segera pintu keluar dari dunia batin memberi isyarat kepada kalajengking berekor 9. Kalajengking ekor 9 langsung bergegas ke dunia batin Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat menutup dunia batin. Kalajengking berekor 9 terkejut sesaat. Kemudian dia melihat sekilas pohon bodi kuno yang besar. Dan keserakahan yang dalam tiba-tiba muncul di matanya. "Hahaha, manusia bodoh, kamu memperkenalkanku ke dunia batinmu. Itu akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupmu." "Benarkah? Tapi kamu tidak akan bisa tertawa lagi di dunia batinku," ucap Xiaoyan. 9 ekor kalajengking dengan cepat membentang ke depan dan melengkung ke arah Xiaoyan. Dan Xiaoya, tiba-tiba Qian Kunding muncul dan berubah menjadi kuali raksasa, menabrak 9 ekor kalajengking. Kuali raksasa yang sangat besar telah menghancurkan salah satu ekor kalajengking. Kalajengking ekor 9 sangat marah dan rasa sakit yang parah dari ekor membuatnya benar-benar marah. "Matilah!" teriak kalajengking berekor 9. 8 ekor kalajengking menghantam kuali Qian Kunding. Dengan kekuatan yang kuat, langsung mengetuk Qian Kunding pergi. Sosok kalajengking berekor 9 tidak berhenti sama sekali. Segera setelah itu, ia bergegas menuju Xiaoyan. "Pedang dewa dan iblis," pikiran Xiaoyan bergerak, dan pohon bodi kuno yang besar bangkit dari tanah, terbang ke udara, dan berubah menjadi pedang panjang. Xiaoyan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya, dan menebaskan ke ekor kalajengking. Bak, bik, bok, seng, seng, seng. Pada saat ini, kalajengking ekor 9 terus menyemprotkan racun. Xiaoyan merasa pusing, tubuhnya sangat tidak nyaman. Keterampilan tubuhnya secara bertahap melambat. Tiba-tiba, suara raungan terdengar penuh kemarahan di dunia batin. Mendengar raungan itu, kalajengking ekor 9 terkejut. Dan ketakutan yang dalam muncul di wajahnya. Xiaoyan merasa gembira. Dia bergumam, "Apakah kamu akhirnya bangun?" Raungan rendah terdengar perlahan di dunia batin. Dan segera gunung itu bergetar hebat dan berubah menjadi ular piton raksasa 9 warna. 9. Piton 9 warna menelan langit. Melihat piton 9 warna, kalajengking ekor 9 terkejut. Ternyata yang memiliki keberanian untuk membangunkanku hanya seekor kalajengking kecil beracun. Ular piton menelan 9 warna mencibir dengan jijik. Kalajengking ekor 9 menjawab, "Saya tidak bermaksud untuk mengganggumu. Kamu harus menyalahkannya. Salahkan anak itu. Anak itu yang membawaku ke sini." Mendengar ini, mata piton melihat ke arah Xiaoyan. Tapi kali ini Xiaoyan bahkan tidak peduli dengan matanya yang dingin. Pada saat ini, Xiaoyan sedang duduk di tanah dan tangan dalam postur kultivasi, berjuang keras melawan racun di tubuhnya. "Karena kamu telah membangunkanku, hanya ada satu ujung dan itu adalah kematian," ucap piton menelan 9 warna. Kalajengking berekor 9 meraung. Tubuhnya berubah dengan cepat dan dalam sekejap berubah menjadi kalajengking besar. Segera melangkah ke langit, menghadapi piton menelan 9 warna di langit. Dalam sekejap, 2 binatang buas yang tak tertandingi memulai gerakan yang mengguncang dunia. Di dunia batin Xiaoyan. Pada saat ini, bayangan besar pohon bodi kuno tiba-tiba terbuka. Cabang dan daun yang sangat besar menutupi langit dan bumi.
Pohon bodi kuno ini mampu menyerap gas beracun yang dipancarkan kalajengking berekor 9. Xiaoyan perlahan berdiri, tetapi ketika matanya melihat tanah yang hancur, dia tiba-tiba merasakan sakit hati. Langit dan bumi batinnya dihancurkan dengan cara ini. Grudak, gruduk, jegar, jegar, jeguar. Suara keras seperti guntur terus bergema dari langit. Piton 9 warna yang menelan langit dan kalajengking ekor 9 telah benar-benar bertarung bersama. Pertempuran antara dua binatang buas yang tiada taranya benar-benar luar biasa, membuat dunia batin terus-menerus hancur. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, dunia batin Xiaoyan akan runtuh cepat atau lambat. Dengan gerakan tangan kanannya, pohon bodi kuno tiba-tiba berubah menjadi pedang dewa dan iblis, melesat ke depan. Xiaoyan bergumam pada pedang itu, "Pedang dewa dan iblis, bukankah kamu dapat menghukum para dewa dan menghancurkan iblis? Maka hari ini biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari pedang dewa dan iblis." Seolah-olah pedang dewa dan iblis telah memahami kata-kata Xiaoyan. Sejumlah besar kekuatan para dewa dan iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan dari pedang para dewa dan iblis. Pada saat ini, Xiaoyan seperti dewa kuno, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Aura yang mendominasi dunia meledak. Dia adalah hari, dia adalah tanah, dia adalah dewa kuno. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah!